sejahtera, kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Maranatha. Program Inspirasi Maranatha merupakan program yang lahir dari hasil pemikiran, penelitian yang dilakukan oleh para dosen Universitas Kristen Maranatha Bandung. Oleh karena itu, hasil kajian dan penelitian para dosen bukan hanya untuk dunia akademik, tapi juga untuk pengabdian kepada masyarakat. Dan karena itu materi ini tentunya sangat relevan karena telah diteliti dengan sangat baik oleh para dosen. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik yang saya yakin dicari oleh banyak orang, topik yang sangat dibutuhkan, yaitu topik kepemimpinan, leadership. Dan izinkan saya mengawali lebih dahulu dengan berdoa. Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi yang adalah gembala, kami yang setia bahkan di dalam Kristus, Engkau menghadirkan sebagai seorang pemimpin dengan karakteristik pemimpin yang melayani, kepemimpinan sebagai sahabat, tapi Engkau juga adalah seorang gembala, kepemimpinan gembala. Oleh karena itu, Kristus adalah model kepemimpinan yang sempurna. Bapak Surgawi, karena itu di tengah-tengah dunia yang membutuhkan kepemimpinan di dalam setiap bidang kehidupan, tidak terkecuali di dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, tempat bekerja, sekolah, universitas, bahkan juga di dalam gereja, bahkan setiap kami sesungguhnya Engkau takdirkan menjadi seorang pemimpin dalam bidang kami masing-masing. Karena itu Bapak, kami mohon Roh Kudus Allah boleh bekerja dan menolong kami untuk memahami materi ini dengan antusiasme, dengan sukacita, sehingga kami boleh berproses menjadi seorang pemimpin. Kami serahkan percakapan kami di dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para sahabat Maranatha dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satu leadership. Dan leadership ini dibahas di dalam satu buku yang akan diperkenalkan oleh penulisnya. Kita akan bersama-sama dengan Ibu Audi. Nah, silakan Bu Audi untuk memperkenalkan diri. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Audiati Gani. Saya sebagai dosen dari Teknik Elektro. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi sedikit berkaitan dengan buku yang saya coba buat, To Be Great, dengan tujuan bagaimana kita menjadi besar, kita menjadi sukses, bukan hanya sebagai sukses di dalam materi, tetapi sukses di dalam kehidupan kita. Nanti kita akan coba bahas bagaimana isi daripada buku ini. Kiranya ini semua membantu dan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Boleh tanya Ibu Gani, Ibu sebagai dosen di fakultas apa? Saya sebagai dosen dari Fakultas Teknik Elektro. Ya, Program dari studi Teknik Elektro. Ibu ini adalah teknik elektro, tapi juga dia peduli dengan hal-hal yang berkaitan untuk menjadi sukses, ya, to be great. Dan salah satu bagian dari buku ini adalah tentang kepemimpinan. Seperti itu ya Bu ya? Iya Pak. Ibu di Maranatha sudah berapa lama ya Ibu ya? Kalau saya hitung, saya sudah 20 tahun Pak. 20 tahun, 28 tahun lebih. 28 sejak tahun berapa itu ya Bu? Dari, sebenarnya saya di Maranatha sejak mahasiswa Pak. Oh, jadi sejak mahasiswa. Alumni ya di sini ya? Alumni. Sejak mahasiswa, kemudian saya diperbantukan di lab sejak zaman masih di kampus di Ciamplas. Oh, di Ciamplas ya, kampus yang lama ya. Hanya baru diangkat sebagai dosen tetap yayasan, yaitu baru di tahun 1993. Karena waktu itu kami harus menyelesaikan dengan sarjana negara. Ya, kalau 93 Ibu di sini hitungannya menjadi dosen tetap sudah 29 tahun ya? Ya, hampir. Ya, luar biasa ya. Ini kita belajar tentang kesetiaan juga. Nah,
baik, kita akan memulai ya di dalam segmen yang pertama. Ibu, kalau saya baca di dalam tulisan Ibu tentang leadership ya, kepemimpinan, di sana ada satu statement atau satu ulasan di mana Ibu mengatakan bahwa kesuksesan akan tercapai di dalam kepemimpinan ya. Dan ini saya kira menarik ya, bahwa sukses berkaitan dengan kepemimpinan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apa dasar atau alasan bahwa kesuksesan itu berkaitan dengan kepemimpinan? Silakan Bu Audikani. Saya coba beri penjelasan sedikit ya Pak. Iya, silakan. Sebagai pribadi, tentunya kita ini adalah seorang pemimpin. Minimal dari diri kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri. Jadi sebagai pemimpin itu bukan hanya sekedar orang atau ya mereka-mereka yang mempunyai jabatan tertentu. Tetapi kita secara pribadi, setiap pribadi itu adalah pemimpin. Minimal dari dirinya sendiri. Dan menurut pandangan saya, menjadi pemimpin itu merupakan satu tanggapan. Tanggapan dari panggilan. Panggilan siapa gitu ya? Panggilan adalah untuk memimpin orang lain sesuai dengan rencana Allah. Sehingga kalau dikaitkan dengan kesuksesan, tadi sempat saya sampaikan, kesuksesan itu adalah bukan hanya dari segi materi, tetapi adalah bagaimana kesuksesan itu bisa mempengaruhi atau memberdayakan orang lain untuk mencapai satu tujuan bersama. Di situ artinya seorang pemimpin atau leader yang memiliki visi dan mampu meyakinkan visinya tadi, serta membawa mereka untuk berjalan menuju visi. Ya Bu, saya kira menarik ya bahwa di dalam kesuksesan itu tidak sekedar orang itu punya kemampuan, punya kompetensi, tetapi harus punya jiwa leadership ya. Nah Ibu, kalau saya lihat ulasan Ibu sangat mendalam ya tentang kepemimpinan, dan Ibu menyebutkan bahwa kepemimpinan itu berdampak positif dan berkaitan dengan ada 3 komponen ya, ada karakter, ada kompetensi, lalu ada koneksi ya. Dan ini kebetulan depannya K semua ya, karakter, kompetensi, dan koneksi ya. Ibu, mengapa ya Bu 3 syarat dalam kata K ini ya memiliki pengaruh yang begitu penting ya Bu ya dalam kepemimpinan seseorang? Bagaimana Bu Audi? Pertama-tama adalah kaitannya dengan karakter. Karena tadi dikatakan setiap pribadi itu menjadi pemimpin minimal untuk dirinya sendiri. Jadi karakter sebagai pemimpin tentunya menggambarkan siapa pribadinya di hadapan orang lain. Kemudian kalau kompetensi tentunya kemampuan. Kemampuan sebagai seorang pemimpin di dalam merencanakan sesuatu yang tujuannya adalah tadi bagaimana untuk bisa sukses. Setelah merencanakan tentunya tidak hanya sekedar rencana, tetapi bagaimana diungkapkan, dikatakan, gitu ya, disampaikan. Setelah itu, setelah kita mengatakan, tentunya harus dilakukan. Nah, jadi kompetensinya itu bukan sekedar merencanakan, tetapi mengatakan juga, menyampaikan, dan melakukan. Sedangkan kalau koneksi, kalau kita di dalam berhubungan dengan orang lain atau dengan relasi, tentunya perlu suatu koneksi. Kalau tanpa koneksi, tentunya kita akan diam, gitu. Kita hanya sendiri. Gitu. Itulah perlunya satu koneksi. Jadi bagaimana seseorang bisa memimpin orang lain atau yang menjadi anggota dari tim yang dipimpinnya itu, tentunya harus ada satu koneksi. Bagaimana dia harus menjaga hubungan baik dengan orang lain. Tentunya itu adalah satu dasar bagaimana koneksi bisa berjalan dengan baik. Pak. Ya. Saya perhatikan beberapa pemimpin ya, dia sebenarnya dari sudut kompetensinya itu ya Bu ya, dia orang yang sangat powerful ya, dia pandai, dia pinter gitu ya. Akhirnya orang ini diangkat jadi pemimpin gitu kan.
ternyata di dalam kepemimpinannya timbul masalah besar. Ternyata masalah besarnya bukan pada kompetensinya. Kompetensinya udah tidak bisa dibantah gitu kan. Tapi problemnya terjadi adalah berkaitan dengan kemampuan dia menjalin relasi dengan orang dia. Ibu sebut koneksi tadi ya. Nah ternyata kalau saya amati ya, saya analisis permasalahannya. Kenapa kok punya masalah dengan koneksi atau relasi? Ujung-ujungnya karena karakter. Ya, jadi ternyata ada satu jalinan yang kuat antara karakter dengan koneksi gitu ya. Jadi kalau kita karakternya orang yang kaku ya, orang yang egois ya. Walaupun kita berusaha belajar ramah, tetapi ya akhirnya keluar juga itu ya. Sikap egoisnya, sikap kakunya, sikap yang mau menangnya. Kira-kira betul apa tidak Bu ya? Apa yang saya lihat ini ya Bu ya? Kalau karakter tentunya pada saat kita berhubungan atau menjalin suatu koneksi dengan orang lain atau ya relasi itu sangat berperan gitu ya. Karena mungkin kita juga dalam keseharian menyadari, bahkan kita juga kadang-kadang melakukan itu pada saat kita berhubungan, maksudnya menjalin satu koneksi dengan orang yang mungkin mempunyai karakter kurang menyenangkan. Tentunya bagi kita sendiri ada timbul keengganan gitu ya untuk melanjutkan relasi tadi. Karena mungkin nggak nyaman gitu. Jadi karakter itu sangat menentukan juga bagaimana satu koneksi itu bisa terjalin dengan baik. Gitu Pak. Jadi kalau katakanlah karakternya itu orang yang sabar, orang yang bisa menempatkan diri di posisi orang lain walaupun tidak menyenangkan, dia akan mencoba menyelami gitu ya Bu ya. Jadi ada kemampuan walaupun orang yang kita hadapi tidak selalu menyenangkan ya. Tapi karakter tertentu yang punya kualitas bisa mengubah yang tidak menyenangkan ini akhirnya bisa ya tetap bisa berjalan dengan baik begitu ya Bu. Nah Ibu, saya lihat bahwa Bu Audi dalam menguraikan ya tentang kepemimpinan itu sangat detail gitu ya. Dan ada 8 ya sifat kepemimpinan. Kalau saya boleh sebut di sana salah satunya nomor 1 ada visi ya. Lalu nomor 2 itu ada keberanian. Lalu yang ketiga ada integritas ya. Lalu yang keempat ada kerendahan hati. Yang kelima adalah pandangan ke depan ya. Yang keenam adalah fokus dan bisa kerjasama, begitu kan? Nah, Ibu saya mau bertanya Bu ya, kenapa Bu dalam hal ini komponen visi itu diletakkan di nomor 1 gitu ya Bu ya? Iya. Itu bisa supaya kita nih kalau kita belum punya visi, kalau demikian apa yang harus kita lakukan itu Bu? Iya, seorang pemimpin, seorang leader biasanya itu kan ada di depan. Nah, kalau misalkan si leader ini tidak mempunyai visi atau tujuan, yang di belakangnya mau dibawa kemana gitu loh Pak. Jadi visi itu penting di dalam kepemimpinan karena seorang pemimpin dia harus mempunyai ide yang jelas. Ya, kemudian mau dibawa kemana atau mau menuju kemana langkahnya tadi, gitu kan? Kemudian apa yang akan dicapai? Tentunya seorang leader itu kan membawa rombongan di belakang. Kalau misalnya nggak ada visi atau tujuan kemana, jadi seolah-olah bisa kemanapun yang terpikirkan saat itu ya ngikut gitu. Tapi tujuan yang jelasnya itu nggak tercapai gitu Pak. Jadi di situ perlunya yang pertama itu seorang leader adalah visi. Jadi dia mau bawa kemana anggotanya itu, gitu ya. Kemudian kalau tadi ada keberanian, sebagai leader tentunya dia sebagai orang yang di depan harus mempunyai keberanian. Artinya bagaimana dia mau mengambil resiko dalam mencapai satu target, gitu ya. Kemudian kalau integritas, di situ tentunya kaitannya dengan setiap perencanaan yang strategis. Integritas itu
kita bukan hanya bicara dengan kejujuran, integritas itu, tetapi adalah kesesuaian gitu ya dari apa yang kita katakan dikatakan dan dengan yang kita lakukan. Itu kan integritas gitu. Jadi kalau seorang pemimpin, seorang leader bisa menunjukkan, tentunya dia bisa menjadi satu panutan. Panutan buat yang dibawanya gitu. Nah, kerendahan hati itu tentunya juga mendukung. Karena kalau leader tadi congkak, sombong, nggak ada kerendahan hati, pasti anggotanya itu akan merasa nggak nyaman, gitu. Ya, sehingga perlu kerendahan hati. Dari situ, kalau seorang leadernya mempunyai kerendahan hati, kebaikan hati, orang yang dibawanya akan merasa saya ini aman gitu, saya ini nyaman dengan itu. Jadi bagaimana seorang leader itu dengan kerendahan hati itu mau datang ke anggota kelompoknya atau yang menjadi bawahannya, bukan nunggu bawahannya saja yang datang ya, yang berinisiatif, menyapa, mau datang, mau menyapa. Tentunya buat yang dipimpinnya itu adalah satu kebanggaan sendiri, satu kepuasan sendiri karena merasa dihargai oleh pimpinannya itu. Gitu. Kemudian tadi kaitannya dengan visi, pasti seorang pemimpin itu harus mempunyai pandangan ke depan, ya, karena setelah ini dia harus melakukan apa. Nah, kemudian dalam hal fokus itu merupakan juga hal mendasar bagi seorang pemimpin. Kalau pemimpin yang nggak fokus, kita punya misi, nggak fokus di visinya itu. Sekarang dia fokus ke dia bicara ini, besok lusa mungkin dia akan fokus ke tempat yang lain, bicara yang lain. Jadi tujuan akhirnya itu nggak sampai gitu, Pak, nggak tercapai. Jadi perlu satu fokus gitu, dalam menuju apa yang ingin dicapainya tadi, visinya tadi. Ya, kemudian kerjasama pastilah ya, kalau pemimpin tidak bisa bekerja sama dengan anggota timnya, ya jalan masing-masing nantinya gitu. Sama visi pun tujuan akhir itu nggak tercapai. Bu, kalau kita ingin mengetahui bahwa ini adalah visi dan bukan visi kan ada mempunyai makna yang lebih dalam ya. Kalau saya lihat dalam bahasa Inggris vision ya, ada sesuatu yang dia ingin capai di depannya. Kadang-kadang antara cita-cita dengan visi itu apakah sama atau ada perbedaan ya Bu ya? Kalau cita-cita itu kan semacam keinginan ya Pak, satu mimpi ya. Satu mimpi di mana saya tuh ingin lah seperti ini gitu. Saya ingin mencapai ke sini. Satu cita-cita, satu impian itu perlu. Seseorang itu perlu. Karena kalau dia tidak mempunyai satu impian, tidak ada motivasi atau kurang motivasi dalam dirinya untuk bisa maju. Tapi kalau dia mempunyai mimpi, tentunya dia akan berusaha. Nah, kemudian mimpinya tadi tentunya berkaitan nanti bagaimana visi ke depannya. Sama-sama pandangan gitu. Jadi impian atau dreamnya itu bagaimana digambarkan di dalam visinya. Ya, Ibu. Saya kira hal ini menjadi sangat penting karena visi itu kan seringkali kalau kita lihat di satu institusi ya, institusi rumah sakit, sekolah, universitas selalu tampilkan visi ya dan misinya. Tapi kalau menurut pendapat saya, setiap orang itu juga harus punya visi. Ya. Ada visi yang personal gitu. Ada visi yang personal, ada visi yang institusional ya. Tapi kita pun juga harus punya visi itu. Ya, kalau dari sudut iman sebenarnya setiap orang itu ketika dia percaya ya kepada Kristus itu dia diletakkan satu visi untuk melakukan satu arah hidup yang
bermakna, satu hidup yang benar-benar dia alami sebagai suatu hal yang baru. Jadi visi itu bisa berubah sesuai dengan perubahan paradigma atau perubahan mindset seseorang, dan perubahan paradigma berkaitan juga perubahan batin seseorang atau perubahan yang seringkali orang menyebutkan sebagai perubahan spiritualitas. Nah, Ibu, kalau demikian Bu, sangat menarik juga ketika Ibu mengangkat ada bahwa pemimpin yang visioner itu beda loh dengan manajer. Nah itu Ibu coba gimana Bu? Kadang-kadang manajer kan pemimpin. Ya, lalu bedanya apa itu pemimpin leader dengan manajer itu? Nah ini seringkali orang menjadi rancu kan gitu kan. Karena manajer juga dianggapnya pemimpin gitu ya. Lalu apa sih pembedaannya esensial antara manajer dan seorang leader itu? Oke, kalau leader itu sebagai pemimpin yang bagaimana dia itu mempunyai visi. Jadi bagaimana dia mengatur visinya tadi. Sehingga seorang leader lebih ya? Jadi lebih dikenal dengan leadership. Leadership ya. Leadership ya, lebih mengatur visi yang tadi sudah tentunya harus dipunyai dulu gitu ya. Nah kemudian dari visinya itu dia harus bisa menginspirasi dari visinya tadi. Kemudian selain menginspirasi, di situ juga dia bisa menjadi seorang semacam coaching, membina. Membina ya, coaching ya. Membina. Sehingga hasil daripada seorang leadership itu adalah bisa dengan inovasi, bisa dengan kreativitas gitu. Sedangkan kalau manajer yang lebih kaitannya dengan manajemen. Kaitannya dengan lebih manajemen. Berarti dia menata gitu ya. Yang ditata apa? Berarti pada saat sebagai seorang manajer dia menata satu perencanaan. Berbeda dengan kalau leader gitu ya, dia ke visi, lebih ke visinya. Sedangkan kalau manajer berarti menata perencanaannya tadi. Kemudian setelah ada satu perencanaan, bagaimana juga mengorganisirnya. Kemudian bagaimana dia mengarahkan directing dari perencanaan tadi. Sehingga kalau dari manajemen yang dibuat oleh seorang manajer, di situ berupa biasanya prosedur, terus kemudian policy, kebijakan atau aturan. Jadi cukup jelas perbedaannya antara seorang leader dengan seorang manajer. Ya. Jadi dari jenis pekerjaannya, dari yang ditanganinya. Gitu. Kalau seorang manajer belum tentu dia punya jiwa leader ya, berarti bisa begitu. Bisa Pak. Bisa terjadi kan? Tapi seorang leader dia biasanya juga mempunyai kemampuan juga manajer gitu kan. Jadi leader ini lebih luas daripada manajer begitu. Kurang lebih gini Pak, sebagai leader dia selain dia tadi mempunyai visi, dia juga bisa sebagai manajer gitu ya. Jadi kan dia punya kemampuan juga di situ. Pada saat dia tadi dia bisa membuat satu perencanaan atau menata dan sebagainya. Jadi seolah-olah kerjaannya double gitu. Jadi karena itu ya tentunya kalau kita cari manajer bersyukur kepada Tuhan. Tapi lebih bagus lagi kalau kita mempunyai jiwa seorang leader ya. Karena seorang leader itu di dalamnya ada kemampuan konseptual, kemampuan berpikir yang tidak sekedar menata yang operatif ya, yang teknis begitu, tapi dia bisa melihat sesuatu yang lebih besar, yang lebih utuh ya, dan mungkin juga lebih dalam sehingga ketika dia bawa anak buahnya ini tidak ya tentunya yang teknis penting, yang operatif penting, tapi ada sesuatu yang lebih esensial, sesuatu yang lebih hakiki. Ya, dan itulah kemampuan dari seorang leader. Ya. Nah, pembahasan kita tentunya makin lama makin menarik ya,
Siapa tahu kita semua orang terpanggil bahwa menjadi seorang leader merupakan panggilan tapi juga kebutuhan ya, karena kita pun juga menjadi leader tidak harus di kantor, di rumah pun juga bahkan kita harus menjadi leader kepada diri kita sendiri begitu. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah informasi yang satu ini. Kembali kita melanjutkan satu materi kepemimpinan dan kita akan masuk pada segmen yang kedua. Nah Bu, dalam segmen yang kedua ini saya awali dengan satu pertanyaan begini. Tadi kita sudah singgung sedikit bahwa kemampuan seorang pemimpin dalam konteks ini harus punya kemampuan berpikir yang konsepsional ya Bu ya. Dan Ibu tambahkan ada kemampuan strategis dan makro gitu ya. Jadi ini makin mendalam itu ya tuntutan dari seorang pemimpin. Nah, kira-kira apa yang Ibu masukkan dengan konsepsional, strategis dan makro itu? Silakan Bu Audi. Tadi kalau misalnya seorang pemimpin gitu ya, awalnya itu adalah sebagai bagaimana dia mempunyai visi gitu ya. Kemudian kalau dikaitkan dengan manajerial, bagaimana dia juga bisa sebagai manajer, tentunya dia pemimpin tadi harus bisa juga membuat satu rancangan, membuat satu dari perencanaan yang ada. Nah, bagaimana perencanaan tadi atau rancangan tadi bisa berjalan? Tentunya dia juga harus memikirkan strategi apa yang harus dilakukan, gitu ya. Tujuannya adalah bukan hanya lingkup kecil, tetapi lingkup yang lebih luas secara makro, gitu Pak. Jadi disitulah seorang pemimpin dia harus bisa melakukan satu konseptual, gitu ya, membuat satu konsep rancangan yang strategis, bukan hanya untuk lingkup kecil, tetapi yang bisa berdampak ke secara luas. Gitu. Iya Bu, jadi saya waktu baca itu memang saya kira kemampuan konsepsional ini tidak semua orang ya terlatih ya, tapi sebenarnya tanpa kita sadari kita sebenarnya juga mempunyai konsep gitu kan. Tapi kalau konsepsional artinya
konsep kita mulai dilatih, dipertajam gitu kan. Kalau sudah dipertajam lalu kita bisa mengembangkannya menjadi lebih strategis gitu ya. Strategis itu kan seperti kemampuan teknik untuk menyusun ya secara taktis gitu ya. Jadi bagaimana kesulitan-kesulitan yang ada di depan itu bisa diatasi dengan efisien, dengan efektif begitu ya Bu ya. Tapi juga mampu berpikir yang lebih luas ya, makro begitu ya. Saya kira agak berat ya tuntutan menjadi seorang pemimpin, tapi walaupun berat ya itulah tugas kita sebagai insan manusia, memang dipanggil untuk menjadi leader dimanapun kita berada. Nah Ibu, kemudian saya tertarik ya dalam tulisan Ibu itu, di sana kepemimpinan itu berkaitan juga dengan apa yang Bu Audi sebut dengan personal power. Ya. Jadi Ibu sebutkan personal power akan menjadi pusat pengaruh, bahkan kemampuan utama seorang pemimpin. Wow. Nah, jadi apa itu Bu yang dimaksudkan dengan personal power itu? Personal power itu jadi power yang dirasakan seorang pemimpin pada saat dia merasakan dirinya itu dipercaya. Oh, dipercaya. Dia mendapat kepercayaan. Ya, kepercayaan itu tentunya bisa dia dapatkan kalau si pemimpin tadi dia tuh bisa melakukan di dalam menjalankan kepemimpinan itu bagaimana dia mengungkapkan apa yang menjadi visi ataupun rencana dia gitu ya. Kemudian dia juga mau mendengar. Nah, seringkali yang namanya pemimpin itu lebih mengutamakan dirinya untuk diperhatikan gitu. Tetapi bagaimana menjadi pemimpin yang bisa dipercaya adalah bagaimana dia juga mau mendengar masukan dari mungkin dari anggota kelompoknya atau anggota timnya yang biasa kita mungkin lebih dikenal dengan bawahan gitu ya. Kalau saya mengurangi kata bawahan kesannya terlalu jauh gitu ya. Antara pimpin dan bawahan ya. Iya, saya lebih menyukai dengan menggunakan anggota yang dipimpinnya. Ya, member ya menjadi anggota. Ya, jadi ada yang dipimpin, ada anggotanya kan. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian setelah dia bisa mengungkapkan, dia mau mendengar, kemudian dia bisa menemukan dan mengerti apa sih yang menjadi kebutuhan dari anggota timnya tadi, dari orang-orang yang dipimpinnya tadi. Nah, pada saat dia bisa mendengar, mengetahui, berarti dia mulai melatih kepekaannya. Nah, kalau kita kebetulan di Maranatha ini ada kepedulian ya Pak ya. Ya, care ya. Nah, care-nya itu berarti semakin kita peka biasanya orang akan semakin peduli. Kan? Jadi kepekaan itu memenuhi pada saat pemimpin merasa peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya itu, si anggota tim pun merasa mempunyai rasa nyaman, rasa senang gitu. Secara otomatis dia akan membantu atau tanpa harus disuruh pun dia bisa langsung melakukan apa yang sudah direncanakan tadi. Sehingga dari situ tujuan bersama, jalan bersama bisa dilakukan gitu. Nah, dari pemimpin yang memiliki personal power tadi, dia juga harus memiliki rasa percaya pada anggotanya. Di dalam kepercayaannya itu berarti dia pun harus mau berbagi, mendelegasikan tanggung jawabnya. Jadi bukan hanya ya dia merasa sebagai pemimpinnya, sudah ini merasa tanggung jawab saya, tetapi melibatkan anggota timnya itu untuk sama-sama bertanggung jawab begitu. Karena pada saat pemimpin berbagi tanggung jawab dengan anggota kelompoknya, maka pemimpin juga bisa melihat sampai sebesar mana atau sejauh mana
usaha si anggota kelompok itu untuk mencapai tujuan gitu ya. Jadi ada tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan, pemimpinnya, anggotanya itu mempunyai satu motivasi, semacam tantangan. Jadi dia juga harus berusaha, apalagi kalau pemimpinnya itu dia rasakan sebagai satu figur yang bisa menjadi panutannya. Orang udah dikasih kebaikan gitu ya, ramah, segala macam, ada kepedulian dari pemimpin. Otomatis anggota kelompok pun akan peduli, akan lebih lebih perhatian lah, lebih sayang gitu ke pimpinannya juga. Ya, Bu. Dari ungkapan Ibu itu tentang personal power ya. Tapi kalau saya lihat dalam hidup sehari-hari ya, banyak orang yang berproses menjadi pemimpin ya. Tapi sering tidak bisa optimal ya. Pinginnya punya personal power seperti yang Ibu katakan, tapi seringkali terkendala oleh kemampuan berkomunikasi. Ya nanti tentunya ada banyak latar belakang kenapa dia tuh tidak bisa berkomunikasi ya. Ngomong sih bisa, tapi tidak bisa berkomunikasi gitu ya. Bisa take and give, bisa bisa tukar pendapat, lalu bisa berteman, itu kan salah satu kemampuan gitu kan. Nah, salah satu saya lihat itu kesulitan yang dihadapi banyak orang itu adalah berkomunikasi secara verbal dan non-verbal. Nah, Ibu, walaupun ini mungkin tidak mungkin Ibu tidak membahas secara mendalam tentang kemampuan, tapi kalau Ibu pandang dari pengalaman Ibu bagaimana ya caranya kita bisa mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang verbal maupun non-verbal itu ya Bu ya? Ya, memang kalau dilihat berkomunikasi secara verbal itu kita harus banyak berlatih, Pak. Kemudian kalau tadi dikatakan seorang pemimpin itu harus mempunyai kerendahan hati. Kemudian dari situ kalau seorang pemimpin itu mempunyai kerendahan hati, pada saat dia bukan hanya menunggu didatangi anggota kelompoknya, tetapi pada saat dia datang ke anggota kelompoknya, menjumpai, menyapa, itu sudah menjadikan satu komunikasi sendiri, Pak. Yang itu kan secara verbal ya, secara dari gestur, dari perilaku, dari senyuman atau sapaan itu pun sudah merupakan satu komunikasi. Sehingga pada saat menyapa, ya sebagai anggota kelompok disapa dengan ramah oleh pimpinannya atau disapa lebih dulu, itu merupakan kesannya itu, wah gitu ya, saya tuh dihargai. Gitu. Itu yang kadang sulit untuk seorang pemimpin kadang-kadang tuh sulit, gitu. Kadang-kadang sulit untuk berlaku seperti itu, karena seringkali merasa saya ini di atas, saya ini pimpinan gitu. Kamu kan anggota saya, kamu kan bawahan saya, jadi kamu yang harus ikut dengan saya. Itu yang itu. Nah mungkin kalau yang non-verbal, selain dari itu kadang-kadang pada saat kita berbahasa nulis gitu ya, dari sebuah memo atau sebuah surat, kalau kita memberikan satu salam dulu walaupun hanya memo kecil gitu ya kepada anggota kelompok kita, selamat pagi, tolong dong dibuatkan ini gitu kan, atau tolong diselesaikan gitu. Itu akan lebih menyenangkan buat anggota kelompok kita pada saat diminta itu. Daripada ini perintah ya. Perintah langsung itu biasanya lebih kelamaan menjadi bosan gitu ya, menjadi satu yang tidak menyenangkan buat yang ditekan. Saya baru makin mendapatkan satu pemahaman yang makin kuat bahwa
kemampuan untuk berkomunikasi itu ya, itu harus lahir dari orang yang betul-betul dia itu merasa dirinya itu dihargai ya. Jadi saya pernah berapa kali menyebut bahwa 3 kebutuhan manusia itu. Manusia ternyata butuh yang pertama itu diakui, kemudian itu dihargai, ya, dan yang ketiga itu dia diterima. Gitu. Nanti kalau pemimpin memperhatikan 3 kebutuhan ini ya, diakui, dihargai, diterima, maka member tadi, anggota tadi itu dia mau mendengar. Karena dia mau mendengar kenapa? Karena dia menghargai. Karena dia merasa dirinya dihargai. Gitu. Nah ini saya ingin menarik para sahabat Maranatha. Kita telah belajar tentang bagaimana itu kepemimpinan dan tentunya kita akan terus melanjutkan pembahasan ini segmen yang ketiga setelah kita mengikuti informasi yang satu ini. Saya Eugenia Graciela akan membawakan pengumuman sepekan minggu ini. Yang pertama, saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Ice Dream Studio. Teman-teman mahasiswa dan rekan-rekan saudara yang ingin mendengarkan renungan dapat disaksikan setiap paginya melalui Instagram Badan Pelayanan Kerohanian Universitas Kristen Maranatha. Untuk teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang rindu melayani, Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Maranatha juga mengadakan program Student Care Fund, di mana program ini bertujuan untuk membantu para mahasiswanya yang terkendala finansial untuk tetap dapat melanjutkan pendidikannya dengan baik. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa dan rekan-rekan yang berulang tahun di minggu ini ataupun di bulan ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Nah, gak kerasa nih, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Yang pertama ada donor darah yang akan dilaksanakan 29 November 2022 bertempat di Student Center GWM lantai 1. Yang kedua, teman-teman mahasiswa juga diundang untuk hadir pada acara Maranatha Christmas Concert yang akan diadakan pada 2 Desember 2022. Lalu yang ketiga, akan diadakan juga Purna Bakti atau Caroling yang akan diadakan pada tanggal 6 dan 7 Desember 2022. Rangkaian acara Natal yang terakhir ada Bakti Sosial yang akan diadakan pada 13 Desember 2022. Jumpa kembali, kita akan masuk pada segmen terakhir, segmen penutup, segmen yang ketiga bersama dengan Ibu Audi Gani. Kita membahas satu topik tentang leadership, tentang kepemimpinan. Nah, Ibu Gani, Bu Audi, saya kira semua orang ingin jadi pemimpin ya. Tapi ternyata menjadi pemimpin itu tidak gampang. Ada hambatan-hambatan yang dia alami begitu. Nah, kalau boleh dijelaskan Bu, apa yang menjadi hambatan ya? Dan menjadi seorang yang berproses menjadi pemimpin dan minimal dengan mengetahui hambatan-hambatan ini kita sudah mulai bisa mengantisipasi. Silakan Bu Audi Gani. Iya Pak. Sebenarnya dasarnya kita itu seorang pemimpin. Minimal dari tadi diri kita sendiri ya. Tetapi pada saat kita masuk dalam satu lingkup yang lebih besar, di mana kita akan lebih misalnya membawahi
anggota kelompok kita. Nah, tentunya kita harus belajar. Yang menjadi hambatan di situ adalah bagaimana pada saat kita belajar menjadi seorang pemimpin, mentor kita yang tadinya kita jadikan sebagai panutan, itu tidak membantu dengan baik bagaimana membentuk anak didiknya lah gitu ya, untuk menjadi pemimpin yang baik. Jadi lebih banyak bagaimana dia harus mencari sendiri, gitu ya, harus mencari sendiri. Belum lagi misalkan dia masuk dalam satu organisasi atau satu kelompok itu ada birokrasi. Ya mungkin dia sebagai orang awal masuk dari situ belum mengenal dengan baik birokrasinya ya. Nah, kalau misalnya birokrasinya itu jelas, tentunya dia bisa belajar dengan lebih baik, menyesuaikan diri. Kemudian kesibukan yang seolah-olah dia ada. Jadi dia supaya terlihat sebagai seorang leader gitu ya, dia mencari. Tapi sebenarnya bukan itu yang menjadi tugas dia gitu kan. Kemudian mampu nggak dia itu keluar dari lingkup dirinya sendiri pada saat tadi dia menjadi seorang pemimpin. Jadi bukan hanya terbatas atau membatasi diri, diisolasi dalam lingkup yang kecil, tetapi dia harus bisa juga keluar gitu kan. Karena kalau dia hanya dalam ruang, dia nggak bisa belajar banyak. Gitu. Apalagi kalau tadi mentornya itu sudah tidak terlalu membimbing gitu ya. Dia harus mencari sendiri kan. Harus belajar sendiri, harus keluar mencari ini. Tapi kalau misalnya dia menutup diri, bagaimana dia bisa mendapatkan gitu? Jadi dia juga harus belajar untuk keluar, harus memampukan diri untuk keluar, belajar. Nah, di situ juga tentunya pada saat dia keluar, belajar keluar, dia harus mampu berkomunikasi. Iya. Bagaimana dia tadi komunikasi verbal atau non verbal, gitu. Bagaimana dia bisa berbahasa yang baik. Ya, baik Bu. Jadi kalau saya pelajari ya tokoh-tokoh besar di dalam Alkitab yang berproses menjadi pemimpin itu sebenarnya mereka jatuh bangun dan tidak mudah ya untuk menjadi seorang pemimpin. Contohnya seperti Musa gitu kan. 40 tahun pertama dia dilatih menjadi seorang pemimpin di kerajaan Firaun, kerajaan Mesir gitu kan. Tapi karena kesalahan akhirnya Musa terpaksa 40 tahun yang kedua ya, dari istana dipindahkan ke padang gurun ya, di Midian itu ya, menjadi pengembala kambing. Dilatih oleh Tuhan menjadi pengembala kambing. Bayangkan seorang pangeran menjadi pengembala kambing ya. Tapi ternyata menjadi pengembala kambing ini sebagai persiapan Musa untuk memasuki 40 tahun yang ketiga. Yaitu ternyata kambing-kambingnya ini nanti bukan kambing hewan, tapi adalah umat Israel yang dipimpin dari Mesir menuju tanah terjanji. Ya, tapi prosesnya saya bayangkan 40 tahun kali 3 ya, tahap-tahapnya itu. Prosesnya sangat berat dan menyakitkan. Dan karena itu kalau kita semua berproses menjadi pemimpin itu seringkali sakit, ya, terluka, kecewa, ya marah dan sebagainya. Mari kita jalani semua proses ini dengan sikap iman kepada Tuhan. Karena Tuhan pun juga adalah seorang pemimpin dan kita punya model kepemimpinan yaitu Kristus. Nah, Ibu izinkan saya menanyakan pada poin ini Bu ya, bahwa kemampuan setiap orang ya sebagai individu itu kan tidak terlepas dari kemampuan untuk membuat goal setting ya Bu ya. Dan dalam ulasan Ibu ada satu bagian khusus tentang goal setting itu ya Bu ya. Kalau boleh dijelaskan itu apa Bu? Goal setting itu ya supaya
kita ini sebagai pemimpin juga punya kemampuan untuk membuat goal settingnya kita masing-masing. Silakan Ibu. Kalau dilihat dari goal settingnya itu adalah bagaimana kita membuat, merencanakan tujuan akhir. Goalnya mau kemana. Tadi seseorang mempunyai mimpi. Ya, dreams ya. Itu tentunya semua orang juga menginginkan dia tuh bisa sukses, menjadi besar. Gitu, kan? Nah, kalau dia tidak mempunyai mimpi, bagaimana dia bisa menjadi sampai di tujuan? Gitu. Punya mimpi tapi tidak bisa menatanya. Mimpinya itu jadi kemana-mana kan Pak? Betul. Jadi mimpi tadi bagaimana direncanakan dari mimpi itu ditata. Kapan kita akan mencapai mimpi itu? Atau mimpi itu akan saya capai kapan? Jadi dari situ kita perlu membuat satu goal setting. Goal setting itu tentunya harus bisa dibuat. Bagaimana kita membuatnya? Tentunya yang kita mau capai itu apa sih? Gitu, kan? Kemudian dari yang ingin dicapai tadi, tentunya itu harus bisa diukur. Betul. Harus bisa diukur. Karena kalau nggak bisa diukur, kita nggak tahu ini udah sampai di mana, atau mungkin mimpi atau goal setting kita tuh terlalu jauh. Ya. Karena pada saat kita membuat atau menyusun tujuan atau goal settingnya tadi, kita harus menentukan secara spesifik kita mau apa. Kemudian kita turunkan detailnya seperti apa. Di breakdown lagi ya. Di breakdown ya. Jadi di situ ada. Kemudian setelah kita menentukan, saya bisa nih diukur, berarti saya bisa mencapainya gitu ya. Bukan hanya sekedar mimpi, tetapi saya bisa mencapai mimpi itu. Gitu kan. Nah tentunya di dalam menyusun itu memang harus bisa tinggi, tetapi harus bisa dicapai gitu. Nah ini harus tinggi, setinggi mungkin, tapi harus bisa kita capai. Artinya satu yang direncanakan tadi setinggi mungkin supaya memacu kita untuk termotivasi untuk meraih itu. Tetapi ya tingginya itu harus bisa kita capai. Dan kita bisa melatih atau kita juga bisa melihat kemampuan kita tuh sampai di mana kita. Nah kemudian kalau kita lihat dari situ, apakah itu cukup relevan? Ya dari goal setting yang kita buat tadi, tujuan tadi. Dan tentunya di situ juga harus ada tengah waktu kapan nih akan tercapai gitu. Karena kalau kita tidak bisa menentukan, ya tadi dreamsnya tadi hanya tinggal dreams, tidak pernah mendarat gitu, tidak pernah tercapai gitu. Baik Bu. Ya Bu, kita sudah cukup mendalam ya, dan kita makin banyak belajar tentang kepemimpinan ya, dan karena itu kita sudah masuk pada pertanyaan terakhir ini ya. Ibu membuat semacam kode ya, namanya SMART gitu ya. Jadi kemampuan setiap setiap orang ya dalam membuat goal setting ya, Ibu kaitkannya dengan kata SMART itu ya. Nah, mungkin menarik sekali ya singkatan itu ya, dari SMART itu untuk dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan Bu Audi. Ya, tadi mungkin tadi saya sudah sempat bahas sedikit dari hanya belum keluar kodenya. Gitu. Kodenya ya, oke. Kodenya itu SMART dari spesifik. Ya, S spesifik. Spesifik. M-nya itu. Measurable. Ya, measurable bisa diukur ya. Terus A-nya itu attainable ya. Artinya bisa dicapai. Dapat dicapai. Gitu ya. Kita merencanakan tapi harus tinggi tapi harus bisa dicapai gitu. Kemudian R-nya dengan relevan. Ya, relevan. Ya, kemudian T-nya itu dengan timely. Jadi ada tengah waktunya kapan.
Time piece-nya ya. Nah, mungkin kita bisa belajar ya, memperdalam kata dan kode SMART tadi ya. Kita mungkin harus ulangin lagi Ibu. S-nya tadi apa? Spesifik. Nah, Ibu berdasarkannya spesifik. Ya silakan. Measurable, attainable, relevant, ya, timely. Artinya tenggat waktunya tercapai gitu ya. Jadi sebenarnya seorang pemimpin itu dalam tenggat waktu itu orang yang memang disiplin gitu ya, disiplin dalam waktu. Nah, saya lihat banyak orang itu kegagalannya tuh ternyata di dalam manajemen waktunya lemah. Kompetensi bagus, karakternya bagus ya, koneksinya bagus, tapi kok manajemen waktunya lemah sayangnya ya. Sehingga di dalam acara-acara seringkali dia mengalami kesulitan ya, karena tugasnya menumpuk kemana-mana ya, sehingga tidak ada tenggat waktu ya. Kalau dikasih kerjaan itu tidak ada deadline-nya gitu ya, atau dia seringkali melanggar deadline gitu kan. Nah, saya kira timely itu saya kira hal yang penting sekali di dalam kita menjadi seorang pemimpin. Ya. Bahkan diusahakan dalam masalah waktu itu kita tidak boleh terbiasa hanya terlambat 5 menit ya 10 menit. Itu bagi saya mencoba berlatih itu. Kalau bisa saya tidak sampai terlambat ya. Kalau terlambat bukan karena saya, tapi karena misalnya sedang rapat atau kuliah belum selesai ya. Tapi itu pun juga saya mencoba mengabari ya, memberi informasi ini Bapak akan terlambat 5 menit. Ya, jadi kita betul-betul disiplin ya dalam hal waktu ya. Ya itu pun saya coba terapkan Pak, di dalam keseharian, terutama di dalam sebagai dosen kan tugasnya mengajar. Jadi bagaimana kalau bisa itu saya datang duluan di kelas ya. Gitu kan. Sebelum mahasiswa datang ya. Sebelum mahasiswa datang, walaupun kadang-kadang mahasiswa udah nunggu juga, tetapi saya lihat saya masih belum di jam yang gitu. Tapi saya sudah buka kelas gitu, saya sudah masuk duluan. Saya mencoba itu semua Pak. Memang berat sih, kadang-kadang kalau udah telat gitu ya, waduh kayaknya panik. Panik ya, padahal masih ada waktu. Masih ada ya. Span-nya tuh jadi pendek gitu. Pendek ya. Itu yang kadang-kadang sulit. Sama mungkin kita harus bisa belajar di dalam mengatur waktu itu, manajemen waktu itu, bagaimana kita memilah. Kadang-kadang kalau kita diberi satu pekerjaan, semua itu kadang-kadang kita terima. Nggak taunya sudah kita terima, dia mempunyai tenggat waktu yang sama, kelabakan lah kita gitu kan. Nah itu yang kita juga harus bisa mengatakan, maaf saya nggak bisa karena saya sudah punya jadwal. Itu yang harus juga dilatih. Nah, kita sudah di penghujung acara Ibu, dan alangkah baiknya Ibu sebelum kita akhiri Ibu mau satu closing statement sehingga pemirsa, para sahabat Maranatha punya gambaran yang lebih konkret tentang leadership atau menjadi seorang pemimpin. Silakan Bu Audi. Jadi sebagai kata penutup, mungkin dari rangkaian apa yang sudah dibahas, menjadi besar atau orang yang sukses itu adalah impian semua orang. Kesuksesan bukan hanya di materi, bukan seberapa banyak kekayaan yang kita berhasil kumpulkan, tetapi kesuksesan yang disertai dengan ketenangan batin dan tentunya juga spiritual kita. Kemudian pribadi yang sukses mencapai mimpinya dengan suatu perjuangan. Perjuangan yang bukan sekedar kerja keras, tetapi bagaimana seseorang itu mau mempersiapkan diri, melakukan perubahan, gitu ya, dan juga menjadi lebih baik. Seorang pemimpin yang berhasil mampu mempunyai visi dan menetapkan goal setting hidupnya. Tetapi yang menjadi kunci utamanya adalah pada saat kita membuat goal setting, jangan hanya melibatkan diri kita sendiri.
tetapi libatkanlah Tuhan sebagai petunjuk dan pemimpin kehidupan kita. Jadi sebagai ujungnya ingin saya sampaikan, if you are good, you can provide your skill and abilities for your country. Masih. Ya, luar biasa ya. Semoga ini memberikan penguatan ya, kita di-drive, ya, dimotivasi, dan kita ingin mengembangkan kepemimpinan di setiap bidang di mana Tuhan meletakkan dan memanggil kita. Dan setiap orang tua kita juga harus ingat, saudara-saudara sebagai orang tua, papa dan mama adalah pemimpin. Guru-guru dosen bukan sekedar pengajar, mereka juga adalah pemimpin. Nah, saudara, tuntas sudah pembahasan kita tentang leadership yang disampaikan dengan narasumber Ibu Audi Gani. Izinkanlah saya mengakhirinya dengan doa. Terima kasih Tuhan atas inspirasi yang Tuhan berikan tentang kepemimpinan, agar kami semua dimampukan berproses menjadi seorang pemimpin yang tidak pernah berhenti belajar terus-menerus. Belajar berbenah, belajar menata, menguasai diri, melatih, mengembangkan potensi, dan semuanya proses itu sesungguhnya merupakan kehormatan bagi kami bahwa kami boleh berproses bersama Tuhan untuk menjadi seorang leader, agar peran kami menjadi peran yang semakin efektif dimanapun kami berada, baik di rumah tangga kami, di sekolah, di tempat pekerjaan, di dalam relasi dengan anggota masyarakat, bahkan di dalam semua segi kehidupan kami boleh menjadi seorang leader yang mencerminkan model kepemimpinan Kristus, baik sebagai hamba, sebagai sahabat, maupun sebagai seorang gembala. Tuhan berkati pula Bu Audi, agar Tuhan semakin memakai Bu Audi di dalam tugas pelayanannya dimanapun dia berada. Demikian doa kami yang kami serahkan di dalam kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy.